istrinya dari neneknya. Barulah sang CEO menyadari bahwa istri yang belum pernah ditemui selama 5 tahun pernikahan, ternyata namanya persis sama dengan pembantu wanita di rumahnya. Ternyata ini terjadi 5 tahun yang lalu. Sang CEO didesak menikah oleh neneknya untuk menikahi seorang wanita yang dipilihnya. Namun, gadis itu miskin dan sangat jelek. Tapi begitu mereka baru saja menerima sertifikat pernikahan, sang CEO pergi tanpa menoleh. Bahkan keduanya tidak melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Dalam kejadian yang tak terduga, gadis itu juga mengira dia menikah dengan seorang pria tua berusia 80 tahun. 5 tahun kemudian, gadis itu pergi bekerja sebagai pembantu di rumah orang terkaya di negara ini. Tidak disangka-sangka, CEO yang berkekayaan ratusan miliar tiba-tiba pulang dari luar negeri. Seketika semua pembantu wanita berbaris untuk menyambutnya. Dengan demikian, mereka naik pangkat dan menjadi Phoenix. Tapi siapa sangka, CEO wanita yang doyan uang ini tidak menyukai mereka sama sekali. Malah, dia melihat gadis yang rajin dan pekerja keras dengan pandangan yang berbeda. Begitulah, gadis itu naik jabatan menjadi pembantu pribadi CEO. Ketika CEO baru saja pulang dari luar negeri, dia segera didesak oleh neneknya untuk segera membawa istri yang menikah 5 tahun yang lalu kembali, membeli beberapa perhiasan emas dan perak untuk memenangkan hati. CEO dengan cepat menyetujuinya. Dia kemudian memanggil pelayan baru untuk pergi ke pusat perbelanjaan dan memilih hadiah. Gadis itu diam-diam iri pada kehidupan istri CEO yang baik. CEO ini tidak hanya tampan tetapi juga kaya dan sangat setia, tidak pernah berselingkuh. Tidak seperti dirinya yang hanya bisa menikah dengan pria berusia 80 tahun. Pada saat itu, gadis itu menerima pesan singkat dari suami yang menikah secara tiba-tiba. Dia mengatur pertemuan dengan suaminya di restoran mewah. Bertemu. Apakah dia menggunakan ponsel kuno? Tolong beritahu saya pesan yang dia kirimkan. Menikah dengan ayam, ikuti ayamnya. Menikah dengan anjing, ikuti anjingnya. Sudah saatnya bertemu. Suamiku sudah berusia lanjut. Dia membuat keputusan. Gadis itu berdandan dan pergi ke restoran untuk janji temu. Tidak pernah terpikirkan bahwa dia akan bertemu dengan CEO yang sedang menunggu istrinya baru-baru ini. CEO melihat gadis itu datang. Terkejut dengan jelas. Gadis itu segera mendekat dan menyapa dengan antusias. Dan memberikan kalung berlian senilai 30 juta yang tertinggal di pusat perbelanjaan. Menyerahkan kalung berlian senilai 30 juta kepada direktur utama. Barulah direktur utama itu merasa lega. Sepertinya aku salah. Bagaimanapun juga, dia adalah tuan rumah keluarga Fu. Bagaimana bisa? Dia adalah seorang pelayan wanita. Setelah menyerahkan kalung, gadis itu dan direktur utama duduk saling berhadapan. Tapi sudah menunggu sepanjang sore. Istri direktur utama bahkan tidak muncul. Maka direktur utama menelepon orang tersebut. Siapa sangka ponsel gadis itu tiba-tiba berdering. Dr. He. Ada apa? Halo, Kingsley. Matamu harus diperiksa ulang. Ingat untuk datang ke rumah sakit pada Jumat sore. Baik, Dr. He. Terima kasih atas bantuannya. Pria tua yang menikah secara kilat ini. Padahal dia yang mengajakku. Datanglah ke restoran. Tapi sampai sekarang dia belum datang. Sudahlah, tidak usah menunggu lagi. Keesokan harinya, gadis itu datang ke rumah sakit sesuai janji untuk pemeriksaan ulang. Dokter memberitahunya, dalam waktu kurang dari sebulan, dia bisa melepaskan kacamata sepenuhnya. Ternyata gadis itu rabun. Untuk tidak mencuri perhatian kakak perempuan. Hanya untuk sengaja berpura-pura jelek dengan mengenakan kacamata sejak kecil hingga besar. Akibatnya, dia mengalami rabun jauh yang parah. Luka di sekitar mata juga adalah kulit palsu yang sengaja ditempelkan. Melihat kecantikan yang luar biasa dari gadis itu, dokter tidak bisa menahan diri dan mengagumi kecantikannya. Sementara itu, gadis itu menerima pesan dari direktur. Maka dia terus berpura-pura menjadi gadis jelek. Dia pergi ke kafe untuk bertemu dengan direktur dan membicarakan bisnis. Pelanggan cabul itu memanfaatkan saat direktur pergi ke toilet. Dia meraba-raba gadis itu secara tidak senonoh. Namun, adegan ini ternyata terlihat oleh istri berani dari pelanggan itu. Tanpa ragu, dia langsung menyerang gadis itu. Bahkan mengancam akan menelanjangi gadis itu. Melihat gadis itu hampir menjadi korban kekerasan. Pada saat itu, direktur akhirnya tiba tepat waktu. Dia adalah karyawan saya. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu siapa? Jangan-jangan kamu adalah pacar si buta jelek ini. Tahun ini, ya, pria memang tidak memilih-milih. Diam. Ini adalah Fu dari grup Fu. Fu. Apa? Minta maaf padanya. Suami saya juga seorang bos yang bermartabat. Mengapa harus meminta maaf pada pelayan wanita yang rendah ini? Oh ya, Fu. Saya mendengar bahwa Anda juga sudah menikah. Bagaimana? Apakah istri tidak bisa memuaskan Anda? Hanya mempertahankan wanita rendah ini. Mulai hari ini, grup Wang seharusnya menghilang begitu saja dari Beicheng. Jangan, Fu. Maaf ya, Nona Su. Maaf. Pergi. Pergi. Ayo pergi. Maaf ya, Fu. Fu. Apakah Anda membela saya?
Selama bertahun-tahun ini, Fu adalah satu-satunya yang tidak menghina saya. Orang yang membantuku berbicara. Terima kasih, Fu. Terima apa? Melindungi karyawan perusahaan saya. Hanya melindungi reputasi saya sendiri. Membuat semuanya menjadi kotor. Lepaskan kacamata dan gosok sedikit. Tidak perlu, Fu. Wajahku terlalu jelek. Aku akan pergi ke kamar mandi sendiri. Jika kamu benar-benar tidak mau, aku tidak akan memaksa kamu. Aku harus pergi ke rumah sakit sebentar. Nanti kamu bisa naik taksi sendiri pulang. Baik, Pak Fu. Kakak perempuan, Su Qingxi, kamu pergi kemana? Aku berkata padamu, besok malam aku di teater kota utara. Ada pertunjukan penting. Apakah kamu sudah siap? Mengerti, kakak perempuan. Besok lusa aku masih punya pekerjaan. Pekerjaanmu yang tidak berguna tidak ada hubungannya dengan aku. Lagi pula, jika kamu tidak membantuku tampil, saya langsung mencabut itu. Tabung oksigen nenek tua itu. Baik, aku akan datang tepat waktu. Nenek, aku sekarang mendapatkan pekerjaan yang bagus. Bertemu dengan bos yang baik. Tunggu kamu bangun. Aku akan membawamu bertemu dengannya. Halo, kamu sekarang ada di rumah sakit kota utara. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Suami cepatku benar-benar menjaga dirinya dengan baik. Suaranya terdengar. Ternyata terdengar sama muda dengan Tuan Fu. Karena aku di sini juga. Kamu di sini. Karena kita semua di rumah sakit. Jadi, mari kita bertemu. Saya berada di ruang 603. Baiklah, kamu sudah datang. Jadi, mari kita bertemu. Bagaimana kabarnya? Apakah menantuku setuju untuk bertemu denganmu? Nenek, dia setuju. Jika dia bisa, dia akan datang. Benar. Jika kali ini aku tidak bisa bertemu dengannya lagi, aku tidak akan mengakui kamu sebagai cucuku. Qingxi adalah anak yang baik. Kamu menikahinya. Itu adalah keberuntungan bagi keluarga Fu. Nenek, tadi kamu bilang namanya apa? Qingxi, Su Qingxi. Anak nakal. Bahkan tidak bisa mengingat nama istrinya sendiri. Selamat pagi, Pak Fu. Nama saya adalah Su Qingxi. Su Qingxi. Nama yang sangat familiar. Su Qingxi. Aku tahu mengapa aku merasa familiar. Su Qingxi terdengar sangat familiar. Oh, ternyata pelayan wanitaku dan istriku. Ternyata memiliki nama yang sama. Aduh. Mengapa menantuku belum datang? Tidak bisa, aku harus segera bertemu dengannya. Bantu aku bangun dengan cepat. Nenek, Anda tidak perlu pergi. Malam ini aku. Ambil sendiri menantu perempuan kesayangan Anda. Mengambilnya kembali tidak apa-apa kan? Segera pergi. Tunggu sebentar. Nenek sudah menyiapkannya untukmu. Nenek, pastikan memberikan hadiah ini. Tu Xiao Su. Oke. Dao Trinlao. Menantu perempuan saya datang untuk melihat saya. Nyonya, Anda salah mengenal orang. Saya bukan menantu perempuan Anda. Meskipun penglihatan saya buruk, tetapi saya tidak akan melakukannya. Salah mengenali menantu perempuan saya. Kamu adalah menantu perempuan saya. Nenek, kamu salah mengenal orang. Tuan Fu, bagaimana kamu bisa di sini? Untuk diberikan kepada Xiao Su. Apakah kamu masih marah? Kemarahan anak nakal ini. Dia bahkan tidak mau mengakui neneknya. Nenek sudah menyiapkannya untukmu. 2 tiket konser. Malam ini. Biarkan dia menemani Anda menonton konser. Untuk meminta maaf padamu. Nenek, saya benar-benar bukan. Nenek, jangan khawatir. Saya pasti akan membawa Xiao Su pergi. Dan ini. Nenekku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku memperlakukanmu seperti istriku. Bantu aku. Berpura-puralah menjadi istriku sebentar. Biarkan orang tua itu senang sebentar. Baik. Baik, Nenek. Aku pasti akan pergi bersama Tuan. Aduh. Tadi terima kasih. Tuan Fu, jangan sungkan. Ini adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Tiketnya untuk Anda. Semoga Anda dan istri memiliki malam yang indah. Sungguh tidak tahu, siapa sebenarnya istri presiden ini. Ini terlalu bahagia.
Halo, Su Qingxi. Kamu pergi kemana saja? Pertunjukan akan segera dimulai. Setengah jam kemudian. Harus sampai di teater utara. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Baik, aku mengerti. Saya akan segera ke sana. Pelayan Wu, ajak istri ke teater utara. Aku sudah menyiapkan hadiah untuknya. Apakah kamu mendengarnya? Orang yang tampil hari ini memiliki reputasi yang besar. Katanya penyanyi terkenal internasional. Nona Su dianggap sebagai wanita tingkat permata dunia. Benar-benar ingin melihat seberapa cantiknya dia sebenarnya. Saya perkirakan hanya keluarga Fu yang bisa cocok dengan dia. Hanya Tuan Fu yang layak untuknya. Tidak peduli seberapa cantiknya seorang wanita. Tidak ada yang bisa menandingi istri saya. Saya akan segera menjadi Su Mei. Wanita dan pria, semuanya telah menunggu lama. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Selamat datang penyanyi internasional yang sangat populer. Miss Su tampil dengan gemilang. Aneh, mengapa ada tirai di atas panggung? Ini bukan. Apakah tidak bisa melihat apa-apa? Kamu tidak tahu kan? Miss Su menjadi misterius. Tidak pernah tampil di depan umum. Sungguh penasaran. Siapa sebenarnya Miss Su? Miss Su tampil dengan gemilang. Cinta membuat hati terluka. Cinta semakin membelenggu. Mengapa saya merasa suara Miss Su ini terdengar begitu akrab, seperti pernah mendengarnya di mana? Mulai hari ini, saya sekarang adalah Nyonya Fu. Saya terburu-buru untuk perjalanan bisnis. Pergi ke Prancis selama setahun. Nanti saya akan meminta sopir mengantarmu kembali ke villa. Suara Miss Su. Bagaimana bisa dengan istri saya? Persis sama. Apakah orang yang saya nikahi itu adalah Miss Su? Datanglah. Setelah pertunjukan selesai, bawa Miss Su ini. Bawa dia ke sini untuk bertemu saya. Dr. He, bagaimana bisa kamu di sini? Hari ini adalah hari pertunjukan. Bagaimana mungkin saya melewatkan ini? Kalau tidak, kamu pikir siapa? Saya pikir, barusan yang memanggil saya adalah, di mana suamiku yang murahan? Tidak seorang pun. Bagaimana dengan matamu? Berkat Dr. He, sekarang saya sudah bisa, kadang-kadang melepas kacamata. Qingxi, penampilanmu tanpa kacamata benar-benar cantik. Terima kasih atas pujian Dr. He. Namun, tapi aku tidak punya bonus untukmu. Tidak perlu. Bagaimana kalau begini? Ajak aku makan malam. Bagaimana? Suami kilatku sampai sekarang belum muncul. Pasti tidak bisa datang lagi malam ini. Baiklah, Dr. He. Malam ini aku akan mengajakmu makan. Nona Su. Fu, bertemu lagi. Bagaimana bisa kamu? Pesan singkat yang mengajakku ke sini. Itu yang kamu kirim. Pesan singkat. Apakah itu Fu? Kesalahpahaman itu karena aku mengirim pesan untuk mengajaknya mendengarkan orang lain. Sepertinya Fu menganggapmu sebagai istri barunya. Apakah Fu menganggapku sebagai istri barunya? Jika aku membalas dendam, maka aku bisa menikahi orang kaya. Ya, Fu, kita sudah menikah begitu lama. Kamu tidak pernah mengajakku. Malah aku yang harus mengajakmu lewat pesan. Kamu benar-benar menyebalkan. Mendengar dari nenek. Bukankah matamu buta? Fu, itu dulu. Mataku sudah diobati. Sudah lama sembuh. Sekarang tidak ada masalah sama sekali. Jadi begitu. Suami, kita sudah lama tidak bertemu. Kamu harus menggantinya dengan yang lebih baik. Restoran ini hanya 500 per orang. Aku tidak akan makan yang murah seperti itu. Bawa aku ke restoran mewah dengan biaya 5.000 per orang. Makan di restoran mewah kan? Dan juga, saya masih ingin satu lagi. Tas senilai 300.000. Inilah istriku. Seorang wanita yang benar-benar materialistik. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Suami, tunggu aku. Suami. Di mana cucu iparku? Di mana cucu iparku yang berharga? Kalian tidak pulang bersama? Tidak, nenek. Aku sama sekali tidak membawanya pulang. Xiao Xiu, apa yang terjadi padamu? Kamu berdua bertengkar. Mengapa kamu begitu marah? Nenek, menantu perempuan kesayangan Anda. Dia adalah seorang yang benar-benar
wanita materialistik. Aku ingin bercerai dengannya. Perceraian. Bagaimana mungkin ini? Xiao Su adalah pilihan terbaikku. Gadis yang baik. Dia tidak akan tamak akan kekayaan keluarga kita. Suami. Tas-tas merek ini. Perhiasan merek terkenal dan mobil-mobil ini. Aku ingin semuanya. Kamu harus membelikannya semua untukku. Baik kan? Ini. Bagaimana bisa begitu? Nenek, aku tidak peduli dengan apa yang kamu pikirkan. Bagaimanapun, aku pasti akan bercerai dengan wanita materialistik ini. Pengacara Lin, tolong buatkan segera satu perjanjian perceraian. Mungkinkah aku memilih orang yang salah? Saudara Fu, di manakah di dunia ini yang tidak ada rumputnya? Mengapa harus tergantung pada satu bunga? Ya, hanya seorang wanita yang dicari. Sudah bercerai. Mari kita ganti lagi. Tidak bisa lagi. Sudah terlalu banyak. Bagaimana cara mengatasinya? Terlalu banyak minum. Jangan khawatir. Bertengkar di awal, berbaikan di akhir. Datang. Telepon kakak ipar. Datang dan rawat dia. Ya. Halo kakak ipar. Suamimu, Chen Xiu, minum terlalu banyak. Pintu. Segera datang dan jaga dia. Bagus sekali. Saya ingin melihatnya juga. Bisa membuat Fuge seperti ini. Wanita yang mabuk. Siapa sebenarnya dia? Datanglah. Senang. Ah, capek sekali. Akhirnya bisa tidur. Halo kakak ipar. Suamimu, Fuzong, minum terlalu banyak. Segera datang dan jaga dia. Panggilan terputus. Apa yang baru saja dia katakan? Apa kakak ipar? Biarkan saja, tidak peduli. Pasti bos, mengatur pekerjaanku. Ah. Inilah kakak ipar. Apa kakak ipar? Aku adalah pelayan pribadi Fuzong. Su Qingxi. Pelayan pribadi. Aneh. Barusan aku telepon. Kakak ipar yang menelepon. Nona Su. Tuan Fu adalah seorang biksu. Menjadi pelayan pribadinya. Pasti sangat membosankan. Saya mendengar Tuan Fu punya teman kecil bernama Song Chuan. Dia adalah seorang playboy. Sekarang terbukti benar. Gadis pelayan ini. Wajahnya memang tidak menarik. Tapi tubuhnya luar biasa. Nona Su. Punya pacar? Tuan Lagu. Ini privasi pribadiku. Tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak ada, jadilah pacarku. Maaf, aku tidak ingin. Misu tidak ingin. Atau ingin mencari yang lebih baik. Misalnya, Tuan Fumu. Tuan Lagu. Belajarlah untuk menghormati orang lain. Bagimu sulitkah? Apakah kau pikir semua wanita di dunia, semua menyukai kalian, generasi kaya, hanya karena beberapa uang kotor? Uangku bukan hasil mencuri atau merampok. Aku menggunakan uang dengan tenang. Saya hanya tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki Tuan Song. Apakah sama seperti milikku? Kamu tenang saja. Baiklah, begitu saja. Aku melihatmu, si buta kecil ini. Cukup menarik. Aku tidak keberatan dengan kebutaanmu. Kamu benar-benar menjadi pacarku. Bagaimana? Tidak tertarik. Hei, Beb, Fuge. Kamu pembantu pribadiku. Kenapa temperamenmu begitu besar? Siapa yang memberinya keberanian? Bisakah saya memberikannya kepada Anda? Baiklah. Apapun yang diberikan saudara Fu akan berhasil. Ayo. Fuge sudah menikah kan? Aku merasa dia sangat peduli dengan si buta kecil ini. Dia sangat memperhatikannya. Baiklah, berhenti di sini dulu. Mengantar tamu. Jangan pergi, Fuge. Hei. Ya Tuhan. Fuzung sebenarnya. Makan apa yang membuatmu tumbuh besar? Kamu tidak terlihat gemuk. Kenapa begitu berat? Fuzung itu. Aku akan pergi memasak semangkuk sup penghilang mabuk untukmu. Fuzung itu, Fuzung ini. Aku akan pergi memasak semangkuk sup penghilang mabuk untukmu. Su Qingxi. Fuzung. Mengapa kamu memilih nama yang begitu tidak enak didengar? Fuzung. Nama ini diambil oleh orang tuaku. Dan juga, aku tidak merasa namaku tidak enak didengar. Jika matanya tidak buta, wajah ini pasti sangat cantik.
Kamu pikir semua wanita di dunia, semua menyukai kalian, generasi kaya. Itu hanya uang kotor. Uangku tidak dicuri atau dirampas. Digunakan dengan tenang. Hanya tidak tahu uang Song Dasao. Apakah sama seperti aku? Mengapa memiliki nama yang sama, Su Qingxi? Namun istriku adalah wanita yang benar-benar materialistis. Jika kamu adalah istriku. Sayang, kacau. Pasti istri presiden kembali. Jika dia melihat, itu tidak baik. Hati-hati. Su Qingxi, bagaimana kamu bisa di sini? Apakah itu milik Fu Zong? Istri pernikahan kilat. Itu Su Qingxi, wanita kecil yang menjijikan. Kakak, aku lupa memberitahumu. Saya bekerja di sini. Dia adalah pelayan pribadi Fu Zong. Oh, teman Pak Fu baru saja berkata, menelepon Nyonya Fu untuk datang. Apakah kamu adalah kakak? Bukan aku. Apakah kamu masih belum mengerti? Sayang, kamu minum terlalu banyak. Aku akan menjagamu. Bagaimana kamu bisa datang? Suamiku, aku adalah istrimu. Bukan kamu yang meneleponku. Dia yang memanggilku datang. Siapa yang akan menjagamu? Sudah cukup. Tidak perlu kamu menjaga di sini. Kamu pulang saja. Su Xiao, tinggallah malam ini untuk menjagaku. Itu adalah Fu Zong. Halo, ayah. Tolong periksa dengan jelas untukku. Orang yang Su Qingxi menikah dengan saat itu. Siapa sebenarnya? Su Qingxi, aku tidak peduli hubunganmu dengan Fu Zong. Apa hubungannya? Istri Fu Chenxiu. Hanya bisa ada satu. Itu adalah aku. Malam sebelumnya. Benar. Tolong buang semua barang itu untukku. Tapi, bukankah ini hadiah yang Anda berikan kepada Nyonya? Aku bilang buang saja. Jangan membuatku mengulanginya. Jika kamu menginginkannya, kamu tangani sendiri. Lupakan saja, lebih baik simpan dulu untuk Fu Zong. Jika saja Fu Zong dan istrinya berbaikan, barang-barang ini akan kembali ke pemiliknya. Lihatlah, benar-benar dia. Jadi ini dia. Ya, memang. Ini memang begitu. Bagaimana bisa seperti ini? HMPH. Waktu. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Kamu berani datang ke villa keluarga Fu. Nona Qin. Saya datang ke villa ini untuk bekerja. Malah kamu, Fu sudah mengeluarkanmu. Mengapa kamu ada di sini? Saya datang tentu saja untuk membuktikan. Wanita yang berperilaku bebas. Tidak pantas menjadi pelayan pribadi Fu. Apa artinya? Su Qingxi, lihatlah dirimu sendiri dengan baik. Kamu merebut posisi pelayan pribadi Tuan Fu dariku. Posisi pelayan pribadi. Aku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Kamu tunggu saja kehancuranmu. Pergi dari sini. Su Qingxi terlihat cukup polos. Mengapa kehidupan pribadinya begitu kacau? Dia seorang tunanetra. Bisa menjadi pelayan pribadi Tuan Fu. Siapa tahu, berapa banyak pria yang dia tiduri untuk naik pangkat. Ya, ini tidak benar. Foto-foto ini dipalsukan. Saya sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal ini. Foto-foto ini, semua sudah ada di depanmu. Kamu masih ingin berkelit. Benar-benar tidak tahu malu. Kalau aku jadi kamu, aku akan melepas pakaian pelayan ini. Pergi dari sini. Seseorang memfitnah saya. Seseorang ingin menjebak saya. Benar-benar tidak mau menyerah. Karena kamu sendiri tidak mau melepaskan. Aku akan membantu kamu melepaskan. Kamu menganggap keluarga Fu seperti apa? Tuan Fu, Tuan Chuan, Su Qingxi. Dia bersama pria liar di villa dengan hubungan yang tidak jelas. Dia merusak reputasi keluarga Fu. Apakah kamu masih ingin membela dia? Tuan Fu, bukan begitu. Foto-foto ini disusun. Aku tidak melakukan itu. Hari ini begitu banyak orang di sini. Jika kamu masih membela dia, kami semua tidak setuju. Ya, benar. Kami semua tidak setuju. Aku percaya padanya. Pergi mati saja, Su Qingxi. Jangan mendekat. Jangan lihat wajahku. Sayang kecil, mulai sekarang semuanya akan menjadi tanggung jawabmu. Menggantikan kakak perempuan. Pergi berkompetisi. Ingatlah, semua piala, semua adalah kehormatan kakak perempuanmu. Mengerti? Dan juga, mulai dari hari ini, kamu harus memakai kacamata ini dengan baik.
Jika kamu berani membongkar penampilanmu, aku akan menolak membayar biaya medis nenek. Biarkan dia mati. Aku mendengar Su Qingxi adalah seorang buta. Wajah di bawah kacamata itu rusak. Pasti sangat jelek. Gadis-gadis memang suka cantik sejak lahir. Tidak ingin Fu melihatnya. Juga bisa dimaklumi. Mungkin juga takut menakutkan Fu. Baik, saya tidak datang. Tetapi, tanganmu terlihat terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk diperban. Aku baik-baik saja, Fu. Tuan Fu, tolong berikan aku setengah jam waktu. Saya akan membuktikan kebersihan diri saya. Pelayan Wu, bawa komputer itu ke sini. Seorang pelayan yang rendah, bisa menggunakan komputer, benar-benar berpura-pura kaya, pintu kering, sedikit tahu diri, cepatlah pergi dari keluarga Fu. Tolong lihat semua orang, ini adalah tampilan foto setelah direstorasi. Ini adalah kebenaran. Kehidupan pribadi yang kacau adalah Qin Wanwan. Aku telah ditipu olehnya. Qin Wanwan, bukan Putri Qin, benar-benar Qin Wanwan. Sepertinya kita salah menyalahkan Su Qingxi. Ya, kita salah menyalahkannya. Tidak mungkin. Ini sama sekali bukan aku. Ini pasti baru saja kamu. Baru saja kamu mengunggah foto intimku. Sepertinya kamu tidak menyerah. Pelayan Wu, bolehkah saya meminta bantuanmu? Tolong ambil rekaman pengawasan villa semalam. Bisa diambil? Tenang saja, Tuan Fu sudah menyiapkannya untukmu sejak lama. Tadi malam, saya telah merawat Tuan Fu di villa. Tidak ada kesempatan sama sekali dengan pria lain. Saya pikir, kamu seharusnya tidak punya kata-kata lagi kan? Keamanan. Tarik Nyonya Qin keluar. Serahkan kepada kepolisian untuk ditangani. Su Qingxi, pasti kamu yang melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu lewat. Aku berjalan dengan lurus dan duduk dengan tegak. Tidak takut sama sekali dengan balasanmu. Biarkan aku pergi. Tanganmu tidak apa-apa kan? Pelayan Wu, cepat panggil Dr. Chen. Baik, jika aku menemukan lagi siapapun yang mencemarkan nama baik Su Qingxi, akan kusuruh kamu keluar dari rumah Fu. Baik, Nyonya Su. Saat bekerja dalam periode ini, berhati-hatilah. Usahakan jangan terkena air ya. Terima kasih, dokter. Aku hanya melakukan ini karena uang. Jika ingin berterima kasih, berterima kasihlah kepada Tuan Fu. Setelah semua, dia yang membayar gajiku. Terima kasih, Pak Fu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya khawatir. Kamu bekerja dengan luka seperti ini. Orang-orang akan mengira saya menganiaya karyawan saya. Apa sih? Jelas-jelas aku peduli dengan bawahanku. Pak Fu memang agak aneh. Pak Fu, Anda adalah bos terbaik yang pernah saya miliki. Tidak perlu menjilat saya. Hati-hati ke depannya. Kalau tidak, bonus tahunanmu akan hilang. Bisa bekerja di bawah pimpinan Pak Fu. Meskipun tanpa bonus tahunan. Saya juga bersedia. Pria yang baik. Tidak tahu apa yang terjadi dengan saudari Sumei. Mengapa harus bertengkar dengannya? Mungkin ini adalah ketidaktahuan akan keberuntungan yang ada. Su, saya adalah pengacara yang ditugaskan oleh suami Anda. Saya menelpon Anda hari ini. Saya ingin berkonsultasi dengan Anda. Tentang perceraian. Apa? Perceraian? Ya, Nona Su. Tolong datang ke kantor urusan sipil pada hari Rabu pukul 4 sore. Bawa kartu identitas saat datang ke kantor urusan sipil. Pada saat itu, suami Anda, untuk menandatangani perjanjian perceraian. Cerai. Ini terlalu tiba-tiba. Ada apa? Tuan Fu, barusan, suami saya menelepon. Datang untuk mengajukan cerai. Saya baru saja difitnah tidur bersama seseorang. Dia langsung mengajukan cerai kepadaku. Kamu bilang apa? Apakah dia seperti orang-orang itu? Dia pikir saya wanita yang hidup bebas. Tidak mungkin. Jika suamimu tidak percaya padamu, sebagai bosmu, saya akan menjelaskannya untuk Anda. Terima kasih Pak Fu. Jika suamimu, bahkan tidak percaya pada penjelasanmu, maka menurutku, kamu bisa, dengan pria yang tidak berpenglihatan ini, putuskan saja. Baik,
Ternyata Tuan Fu juga punya sifat anak-anak. Aku baru saja terharu sebentar. Tapi, rasanya perasaanku jadi lebih baik. Tuan Fu, aku setuju dengan permohonan ceraimu. Hari Rabu pukul 4 sore. Aku akan datang tepat waktu ke kantor pendaftaran sipil. Bagaimana bisa ponsel Tuan Fu bergetar? Halo, ternyata telepon. Aku baru saja mengirim pesan singkat. Tuan Fu langsung menerima pesan singkat. Tuan Fu sudah memberitahu Nona Su. Kamu bisa bercerai pada hari Rabu pukul 3 sore. Oke, saya mengerti. Pernikahan ini hanya sekedar nama. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Su Qingxi, apakah Anda tidak menyewa rumah di luar? Kenapa kamu datang ke rumah saya tanpa alasan? Kakak perempuan, saya hanya pulang sebentar untuk mengambil buku catatan keluarga. Segera pergi. Mengapa kamu mengambil buku catatan keluarga? Suami saya menelepon. Ajukan cerai kepada saya. Aku akan segera bercerai. Kamu ingin bercerai? Si kecil yang lucu ini. Saya hanya beruntung bisa menikah dengan Fu Chenxiu. Saya belum mendapatkan manfaatnya. Segera pergi. Kapan kamu berencana untuk bercerai? Pukul 3 sore hari ini. Kakak, saya tidak akan berbicara denganmu lagi. Bukankah kamu sedang menyewa rumah di luar? Ini tidak bisa. Sebelum mereka berdua bercerai. Baik, saya mengerti. Mendapatkan keuntungan besar. HMPH. Hello. Sudah setahun menikah. Today, akhirnya saya akan melihat wajah suami saya.